Halo sahabat tahu di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Ivan. Hari ini saya mau share satu video untuk kalian semua. Salam dari saya, Tacia Sietauhao. Oke, topik kita hari ini adalah jangan percaya. Loh, salah nggak ya? Kok jangan percaya? Terus apa yang mau diomongin? Nah, itu betul. Justru sebenarnya topik saya hari ini adalah jangan sembarang percaya. Nah, yang pertama, tahu adalah agama yang baru. Pernah dengar seperti itu? Mungkin banyak dari kita pernah dengar seperti itu. Kenapa? Karena selama ini seakan-akan apa tuh tahu? Kita nggak pernah dengar. Nah, tapi jangan salah saudara-saudara. Ternyata agama tahu sudah lama loh ada di Indonesia. Nah, buktinya apa? Buktinya coba kita lihat tempat ibadah. Tempat di mana selama ini kita sembahyang. Kita cek nama-namanya. Apakah namanya berakhiran dengan kung atau kwan? Nah, mungkin sebagian di antara kita lebih familiar dengan bahasa Hokkien. Nah, kung ini untuk kelenteng-kelenteng dia disebut dengan kyong. Contohnya, mungkin ada di sekitar kita. Coba cek nama-namanya. Misalnya adalah Ban Hin Kyong. Lalu ada lagi Tak Hai Kyong. Ada lagi yang namanya Po An Kyong dan lain-lain. Atau kalau di tempat kita ada yang namanya Cing Cing Kung, Tai Ping Kung. Lalu ada lagi misalnya Tai Cing Kung dan Ce Ai Tau Kwan. Oke, nah selanjutnya kita bisa cek tanggal berdirinya tempat-tempat ibadah tersebut. Nah, dari sana kita bisa tahu bahwa tempat ibadah tersebut usianya ada yang puluhan tahun, ratusan tahun. Nah, dari sini terbukti bahwa sebenarnya agama Tao sudah ada di Indonesia sejak lama sekali. Oke, yang berikutnya, pernah nggak kita dengar bahwa agama dengan sains itu adalah dua hal yang berlawanan? Dan itu tidak bisa disatukan. Nah, ini adalah satu hal lagi yang jangan percaya. Kenapa? Karena di dalam Tao justru semua harus U. Dasarnya adalah U. Nah, U ini apa sih? U itu adalah kesadaran. Nah, kesadaran ini dasarnya di mana? Dasarnya adalah logika dengan hati nurani. Selama ini kita taunya bahwa kalau urusan agama itu cuman percaya. Pokoknya lu harus percaya. Betul kan? Nah, sedangkan sains kita harus berdasarkan sesuatu fakta. Tapi di dalam Tao, justru dua hal yang berlawanan ini harus bisa disatukan. Nah, kenapa kita bisa bilang gitu? Karena menurut catatan sejarah, sebenarnya kedokteran atau Chungyi atau traditional Chinese medicine asalnya adalah dari Tao. Nah, nggak percaya? Nanti saya kasih contohnya. Ribuan tahun yang lalu di Tiongkok sana, ada tokoh yang bernama Yen Ti. Nah, belakangan beliau terkenal dengan nama Senung Tati. Beliau salah satu tokoh Tao yang berfokus pada pengobatan. Beliaulah salah satu yang menemukan tentang daun teh. Nah, oke, yang berikutnya, sahabat Tao, kenal nggak yang namanya Samkok? Atau mungkin yang suka main game, mungkin pernah dengar yang namanya game Ke Kingdom. Ini salah satu periode sejarah di Tiongkok yang cukup populer, sampai dibikin game segala macam. Nah, di salah satu cerita itu ada satu tabib ya. Nah, satu tabib ini sangat terkenal sekali pada zaman itu. Tahu kan namanya siapa? Ya, namanya adalah Hua Tuo. Nah, kok bisa terkenal sih? Iya, beliau sangat terkenal karena beliau pada tahun Masehi kurang lebih tahun berapa ya? Sekitar 100 atau 200 Masehi, beliau sudah menemukan metode yang namanya cangkok dan pembedahan. Bayangkan, abad ke-1 Masehi, abad ke-2 Masehi, saat itu dia sudah bisa menemukan satu teknik pengobatan dengan membedah. Nah, dalam salah satu ceritanya, beliau membedah Quan Kung. Dalam cerita itu diceritakan bahwa Quan Kung terkena panah beracun di lengannya. Nah, kemudian Hua Tuo ditugaskan untuk melakukan operasi. Nah, tapi luar biasanya Quan Kung di sini, beliau tidak perlu yang namanya anestesi. Nah, pada zaman itu Hua Tuo sudah menemukan salah satu obat
tumbuhan yang bisa memberi efek anestesi. Nah, kalau yang tadi itu hanya tentang dokter atau Chung-I, ya. Selain itu ada lagi nggak sih? Ada. Nah, masih pada periode yang sama, yaitu zaman Three Kingdom, Samkok. Nah, tentu kita kenal strategi yang paling terkenal, Zhuge Liang atau Kunming, betul kan? Nah, ternyata Zhuge Liang juga salah satu orang Tao, ya. Nah, dalam salah satu ceritanya, beliau bahkan mencoba memperpanjang umurnya dengan ritual Tao. Nah, selain itu ada siapa lagi? Ada lagi. Zaman berubah, dinasti berganti-ganti. Nah, akhirnya pada zaman dinasti Yan terakhir, kemudian dinasti Yan ini adalah dari Mongol. Otomatis orang Tiongkok asli, suku Han, berusaha mengusir bangsa Mongol. Ada satu pergerakan untuk mengganti dinasti Yan. Ada satu perdana menteri yang bernama Liu Po Yan. Nah, pada akhir dinasti Yan, itu rakyat Tiongkok sudah sangat tidak tahan sekali. Akhirnya mereka ada pergerakan rakyat dipimpin oleh Chu Yenchang. Nah, Chu Yenchang ini dia mendapatkan satu orang perdana menteri yang luar biasa. Beliau bernama Liu Po Wen. Nah, Liu Po Wen ini juga salah satu orang Tao yang sangat terkenal. Bahkan sekarang dikatakan bahwa Liu Po Wen ini mempunyai kemampuan seperti Nostradamus versi Tiongkok. Karena apa? Karena ada beberapa ramalan beliau yang dikatakan terbukti pada saat ini. Nah, bayangkan dari beberapa contoh tadi, bayangkan dulu ya. Nah, dari contoh-contoh tadi, orang-orangnya itu adalah orang-orang yang luar biasa pada zamannya. Nah, dari sana, bener dong kalau orang tahu itu jangan sembarang percaya. Nah, jangan lupa, orang tahu juga punya moto bahwa Ipan Yuwo, Ipan Yutian. Itu artinya apa? Artinya kita harus berusaha sekuat kita bisa. Nah, di samping itu, kita juga mohon pada sensien kita supaya mereka memberi kita sedikit bantuan. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya, kalau kita lagi di laut, kita tentu mau supaya perahu kita bisa maju kan? Nah, di satu sisi kita harus berusaha mendayung. Kemudian kalau kita punya ilmu yang lebih, kita pasti berpikir membuat layar. Nah, disertai dengan doa supaya angin bertiup. Ini adalah salah satu contoh sederhana tentang Ipan Yuwo, Ipan Yutian. Nah, lain ceritanya lagi kalau kita sudah berbicara tentang teknologi perkapalan. Itu Ipan Yuwo-nya jauh lebih banyak lagi. Tapi di sisi lain, tentu kita tidak boleh lupa berdoa supaya tidak terjadi badai. Karena bagaimanapun juga, tetap badai itu sangat berbahaya. Berikutnya, sahabat tahu, pasti tahu kan? Ini apa nih? Nah, betul, itu adalah Hu. Selama ini pernah nggak sahabat dikasih tahu bahwa kalau sakit, bakar Hu-nya, masukin ke gelas, aduk-aduk, terus minum. Pernah nggak? Nah, itu emang pengertian di zaman dulu bahwa kalau sakit itu artinya adalah ada gangguan. Salah atau enggak? Nah, itu nggak salah. Tapi jangan percaya kalau disuruh bakar Hu, masukin, aduk-aduk. Jangan percaya. Itu hanya untuk kasus tertentu saja. Di masa lalu kenapa dibilang gangguan? Itu benar. Karena yang namanya sakit itu ada gangguan di badan kita. Tapi bukan berarti kita harus bakar Hu minum. Nah, itu jangan diturutin terus ya. Nah, lantas kalau orang tahu sakit, yang pasti dia harus cek ke dokter. Dia harus cek ke lab. Pastikan bahwa secara medis nggak ada masalah. Nah, kemudian kalau misalnya kita nggak suka dengan dokter versi barat, kita tetap bisa cari Shinsei atau akupuntur dan sebagainya. Itu adalah kedokteran juga, tapi versi Tiongkok. Jadi tetap jangan lupa kalau sakit harus ke dokter. Nah, sahabat tahu, pernah nggak kalian dibilang, kalian kan masih muda, kok udah tertarik dengan yang masa keagamaan seperti ini sih? Kan orang muda tuh harusnya bukan mikirnya seperti itu. Agama dan sebagainya itu nanti aja. Tunggu kita sudah setengah baya, baru kita mikirin tentang keagamaan, rohani dan sebagainya. Kalau masih muda, justru harus cari duit. Duit ini penting. Ya betul. Nggak ada duit kita nggak bisa hidup kan?
Nah, ada pandangan di masyarakat bahwa antara agama dengan materi atau duit itu harus dipisahkan. Nah, yang seperti ini jangan percaya. Kenapa? Karena justru di kita di Tao itu berbeda. Bedanya di mana? Nah, bedanya di Tao yang namanya spiritual maupun material itu dua-duanya harus dipentingkan. Ya. Nah, buktinya dari mana? Buktinya salah satu yang kita harapkan, yang umat Tao idam-idamkan, itu ada yang namanya UFO. Nah, UFO ini salah satunya apa? Salah satunya adalah cai. Cai itu apa? Harta. Nah, kalau kita dapat proyek, dapat kerjaan, kemudian dapat hoki dari sensianya, itu kan salah satu cai. Nah, itu adalah salah satu contoh materi. Nah, kemudian dengan kita belajar Tao, ini ada sesuatu yang lebih. Apa itu? Contohnya adalah orang Tao sangat mementingkan kondisi kesehatannya, fisiknya, raganya. Ini dilatih dari muda. Nah, itu juga kenapa sebabnya orang Tao sangat menganjurkan supaya yang muda-muda cepat-cepatlah belajar Tao. Kenapa? Karena ketika kita masih muda, kita belajar Tao, kondisi fisik kita masih bagus, masih tokcer. Nah, berlatih Tao secara rutin, otomatis yang tadinya kurang, yang minus, jadi lebih baik. Yang sudah baik, jadi lebih super. Nah, jadi jangan tunggu lagi. Yang muda-muda harus belajar Tao. Nah, kemudian, kalau kita pikir-pikir lagi, waktu kita muda, masalah dalam kehidupan itu tidak terlalu banyak. Biasanya kita hanya dipusingkan dengan masalah pelajaran. Nah, ketika kita masuk ke dunia kerja, baru tuh banyak masalah kerjaan, sampai harus lembur-lembur. Nah, kalau kita sudah belajar Tao dari muda, tentunya kondisi kita sudah lebih fit. Latihan kita sudah lebih terarah. Ketika kita masuk dunia kerja, fisik kita sudah lebih oke, sehingga kita lebih tahan banting. Secara mental pun demikian. Itu sebabnya generasi muda Tao minimal 14 tahun sudah bisa belajar Tao. Ingat ya, 14 tahun sudah bisa belajar Tao. Tapi saya udah agak tua nih. Saya telat dong belajar. Gimana ya? Masih bisa belajar nggak? Kapan saya bisa belajar kalau gitu? Nah, justru itu. Kalau misalnya kita merasa kita sudah lewat dari 14 tahun, mungkin 20-an, mungkin 30-an, atau lebih, jangan tunggu lama lagi. Segera belajar Tao. Supaya apa? Supaya masalah-masalah kesehatan kita paling tidak bisa diperlambat prosesnya. Kemudian kalau benar-benar ada masalah kesehatan, cepat diketahui, cepat disembuhkan. Ya, jadi jangan tunggu lama lagi. Oke? Sebenarnya masih banyak hal yang jangan percaya. Nah, sahabat Tao juga jangan sembarang percaya dengan apa yang saya sampaikan barusan. Cepat-cepat belajar Tao yang benar. Cari Tao yang benar. Jangan sembarang percaya. Nah, sebagai penutup, kalau sahabat Tao merasa bahwa video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk kasih like, share, dan subscribe. Oke?